Selat Sunda berkata selalu di hati. Salam satu jaga. Komandan, ada muatan yang besar ini, bisa dimuat apa enggak? Oke, jika muatan itu tidak membahayakan dan ruang muatnya aman, muat saja. Kita muat. Mantap. Ini rupanya yang dikatakan Cip tadi, ada muatan yang trailer yang panjang dan tinggi. Perlu teman-teman ketahui bahwa ada 5 prinsip pemuatan ketika adakan pemuatan di atas kapal. 1. Melindungi kapal. 2. Melindungi muatan. 3. Melindungi kru dan petugas muat. 4. Pemanfaatan ruang muat secara maksimal atau yang disebut dengan full and down. 5. Pemuatan secara sistematis, cepat dan teratur. Baik, mari kita bahas satu persatu dari 5 prinsip pemuatan tersebut. 1. Melindungi kapal. Yang dimaksud dengan melindungi kapal adalah melindungi agar tetap selamat selama kegiatan pemuatan atau pembongkaran maupun dalam pelayaran, mencangkup stabilitas kapal, cara pemuatan membujur dan melintang, dan tidak melebihi kapasiti, serta selalu safety working load yang disebut dengan SWL. Juga peralatan bongkar muat dan lain-lain sebagainya. Karena kita berada di Selat Sunda, maka tentu peralatan bongkar muat kita adalah perhatikan kekuatan ramdor. Sebab banyak kita lihat di Selat Sunda ada yang sampai randornya patah atau engselnya patah, sehingga beberapa kendaraan juga akhirnya jatuh ke laut. Ini yang perlu kita laksanakan dengan perhatian yang cukup. Nomor 2 adalah prinsip melindungi muatan. Dalam hal ini menyangkut pertanggungjawaban dari pihak pengangkut terhadap keselamatan pemuatan yang dimuat dari pelabuhan atau ke pelabuhan tujuan dengan aman dan selamat. Prinsip yang ketiga adalah melindungi kru. Dalam hal ini menyangkut keselamatan jiwa ABK dan buruh pekerja saat melaksanakan kegiatan, senantiasa selalu terhindar dari segala bentuk risiko-risiko yang menyangkut keselamatan jiwa berasal dari pelaksanaan pemuatan maupun pembongkaran pemuatan itu sendiri, baik dari pelabuhan asal sampai ke pelabuhan tujuan. Selanjutnya adalah nomor 4. Pemuatan secara sistematis. Menciptakan segala sesuatu. Proses kegiatan, pemuatan, dan pembongkaran secara efisien dan efektif dalam penggunaan waktu dan biaya. Karena kalau kita di Selat Sunda di kapal feri, kita diberikan waktu untuk proses pembongkar atau pemuatan. Jika lambat dalam pemuatan atau pembongkaran, maka kapal kita biasanya dikenakan sanksi, yaitu berupa dis selama beberapa trip berikutnya. Ini dapat menimbulkan suatu kerugian bagi perusahaan. Prinsip pemuatan yang kelima adalah pemanfaatan ruangan yang maksimal dan full. Dalam hal ini perlu kita ketahui bersama adalah setiap ruangan harus ada isi secara maksimal. Jika tidak, maka ruangan-ruangan itu setidak-tidaknya diminimalkan agar tidak menimbulkan suatu kerugian. Dalam hal ini adalah uang tambang.
Untuk itu, perlu penanganan secara sistematis dalam sistem pemuatan agar pemuatan ini berjalan cepat, aman, dan ruang muatannya juga terisi dengan penuh. Disebabkan kita berada di kapal feri, maka tentunya ruang muatan juga haruslah diberikan jalur sedemikian rupa agar pada saat bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkan ada akses jalan bagi kru dan petugas dalam melaksanakan tugasnya pada saat kapal dalam keadaan emergensi. Salah satu contoh adalah bahaya kebakaran yang seringkali terjadi di kapal feri. Untuk itu perlu dibuat sedemikian rupa sistem pemuatan yang tetap full, namun ada jalur untuk petugas. 5 prinsip pemuatan. Jadi bagi teman-teman yang memiliki kendaraan yang merasa ada kapal yang menolak, tentu telah memikirkan baik-baik kenapa ditolak, alasannya apa, menyangkut 5 prinsip pemuatan. Untuk itu Anda dapat mempertanyakan kenapa muatan atau kendaraan Anda tidak dimuat. Tentu ada alasannya. Oke teman-teman, mari kita terus melihat pemuatan saat ini yang berada di KMP Wira Berlian atau kapal Monster. Di sini kita ada lihat tadi ya, ada beberapa kendaraan yang memang perlu izin khusus untuk naik disebabkan oleh muatannya melebihi dari dek muatannya itu sendiri. Artinya ada gayor yang ditimbulkannya. So, mari kita lanjutin pemuatan. Selamat dan terima kasih sudah ikut channel Selat Sunda Berkata.